Oke guys, kembali lagi di channel Cesar. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe and comment, like dan share ke teman-teman kalian sebagai bentuk dukungan untuk aku untuk terus ngupload video tiap harinya. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, kali ini kita akan sesuai dengan thumbnail, kita akan review dan unboxing. Udah aku unboxing sih. Nah, ini unboxing kuas. Nah, nih unboxing kuas. Teten. Nanti kita akan review masing-masing fungsi dari kuas ini. Sini ada spons, sini ada spatula ini, dan kuas berbagai macam ukuran. Nah, nanti kita akan bahas fungsi dari macam-macam kuas ini, ya kan? Ada berbagai macam nomor tuh, ada juga berbagai macam ukuran. Nah, nanti kita akan bahas fungsinya. Ini bukan maksud mengajari teman-teman, tapi ini bagi ilmu aja, bagi ilmu, sekalian konten. Nah, bagaimana nanti kita akan praktekkan di kanvas. Oke teman-teman, langsung saja cekicrot. Sebelumnya teman-teman perlu diketahui bahwa fungsi kuas itu beda-beda. Yang kedua, ukurannya itu juga beda-beda dan ujungnya itu beda-beda. Nah, dari perbedaan tersebut memiliki fungsinya tersendiri teman-teman. Dari berbagai macam ukuran itu memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Dari berbagai bentuk ujungnya itu juga mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Jadi teman-teman manfaatkan atau gunakan ujung kuas itu atau bentuk atau ukuran kuas itu sebaik mungkin agar teman-teman bisa memaksimalkan fungsi dari kuas tersebut. Nah, langsung saja kita praktekkan dan kita langsung jelaskan menurut saya. Nah, di sini yang pertama kita mulai dari yang paling besar. Nah, ini tentunya ini dua ini dulu. Nah, teman-teman, dua kuas besar ini fungsinya untuk ngeratain waktu ngeblok warna. Nah, ini paling enak buat ngeratain cat karena sudut ujungnya ini datar teman-teman. Nah, kalau sudut datar itu kayak ini, kemudian kayak yang ini kan datar ujungnya. Itu paling enak buat ngalusin warna. Paling enak buat ngalusin warna pada saat maduin warna itu, gradasi warna itu paling enak pakai kuas-kuas yang ujungnya ini datar teman-teman. Sedangkan kuas yang ini juga enak untuk baluri catnya. Dan juga fungsi lain dari kuas besar ini, setiap kuas itu teman-teman ujungnya memiliki ujung yang beda-beda. Ini kan ada yang lurus, ada yang opal gini, terus ada yang lancip gini, ada yang lancip gini. Nah, fungsinya itu beda-beda. Ini misalkan fungsinya untuk kita ngecat bagian-bagian yang ketika ada ujungnya itu, misalkan sambil saya praktekkan saja ya. Sini kita pakai warna biru. Nah, biru sama putih. Nah, oke teman-teman, di sini kita contohkan dengan warna biru. Warna biru. Kalau pakai kuas yang opal ini, misalkan untuk bikin pohon ini kita bisa posisinya kayak gini. Nah, itu fungsi kalau yang opal teman-teman. Untuk ngeratain cat bisa juga. Cuman untuk ngeratain cat itu enak pakai permukaan atau ujung yang datar gini teman-teman. Itu lebih enak ngeratain catnya karena akan tertutup semua. Nah, itu lebih enak pakai yang ujung yang ini daripada ujung yang ini. Soalnya ini kan nggak rata ujungnya tuh. Kalau sudut yang ini, sudutnya atau ujungnya lancip gini, itu misalkan teman-teman di sini
bentuknya kayak gini. Misalnya kita mau ngecatnya mudah, kita menggunakan pakai kuas yang ujungnya lancip gini. Soalnya kita bisa posisikan kayak gini misalnya. Terus kita bisa, ini kan sesuai ujungnya. Nah, pakai ini bisa juga, pakai yang datar ini bisa juga, cuman agak susah sebenarnya. Kita itu fungsinya itu semakin mempermudah kita. Nah teman-teman, itu fungsinya. Lalu kuas yang ini, yang kecil. Kita menggunakan kuas itu teman-teman tergantung porsi medianya. Kalau medianya besar, semakin besar medianya, semakin besar kuas yang kita gunakan untuk mempermudah kerja kita, semakin mempercepat kerja kita. Tapi kalau kita sudah masuk ke tahap yang detail, masuk ke tahap untuk ngelis gambarnya, itu biasanya kita menggunakan kuas yang semakin kecil kuasnya. Kita menggunakan kuas yang lebih kecil. Artinya kita akan detailkan ini. Ya pakai kuas yang kecil. Kalau pakai kuas yang besar itu kan susah teman-teman. Nah, kenai bagian atasnya atau mengenai bagian yang bawahnya. Enak kita pakai kuas yang kecil. Nah, itu fungsi yang kecil. Dan juga untuk ngelis, misalnya teman-teman, kita ngelis ini kan. Nah, itu fungsi kuas yang kecil. Lalu ada lagi fungsi kuas yang ini. Ini selain yang opal tadi, kita juga bisa gunakan kuas yang ini untuk bikin rumput atau bikin daun teman-teman. Sama aja tekniknya. Teknik bikin daunnya gini. Nah, kita gitukan teman-teman untuk bikin daun. Nah, gitu fungsi kuasnya teman-teman. Lalu untuk teknik bikin daun, teknik bikin pohon, bikin rumput, itu nanti saya akan jelaskan di video tutorial lainnya. Oke teman-teman. Nah, di sini ada spons. Fungsi spons ini untuk bikin gambar-gambar tertentu, contohnya bikin awan. Lalu bikin apa lagi ya? Contohnya awan, kita gambar awan itu, kita letakkan sponsnya di cat, kita ambil catnya, kita giniin. Nah, nanti saya akan bikin tutorial bikin awan dari spons. Nah, ini kuas opal yang kecilnya, lebih kecil dari kuas opal yang ini teman-teman. Maksudnya sama untuk bikin daun gitu teman-teman. Ini untuk pemakaian kuasnya tuh teman-teman, tergantung orang, tergantung masing-masing dari pelukis itu. Kalau menurut saya begini, entah untuk menurut pelukis yang lain, yaitu setiap pelukis memiliki cara dan fungsi kuasnya itu beda-beda teman-teman. Jadi nggak harus ngikutin cara saya, ngikutin fungsi yang saya bagikan tadi. Tapi teman-teman bisa nemuin cara teman masing-masing, nemuin chemistry teman-teman masing-masing. Nggak harus ngikutin dari cara yang telah saya bagikan tadi. Sekian yang dapat saya bagikan. Jika ada salah, mohon kritiknya di kolom komentar. Gak apa-apa, dikritik aja, saya juga baru pemula. Kita sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan di lain waktu saya akan membagikan video-video seputar tentang gambar, sharing, edukasi ilmu dan lainnya yang saya bisa bagikan dengan teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.